Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Dr. Nureli SE SHMKN selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Dagang dan Kontrak Komersial Internasional serta rekan-rekan mahasiswa yang kami banggakan. Perkenalkan, kami anggota kelompok 1. Dalam tugas ini saya sendiri Safni Riyandi, kemudian rekan saya Rio Sandraguari dan Renaldo Selo Lebaja. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan hasil analisa dari perjanjian kontrak dagang internasional ekspor kepiting bakau Sela Serata, sebuah simulasi kontrak ekspor antara pelaku usaha Indonesia dan Malaysia dalam format akta notaris. Kontrak ini kami susun dalam bentuk bilungal, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, agar memenuhi standar hukum internasional yang berlaku di bidang ekspor impor perikanan. Baiklah, pada kesempatan ini tanpa panjang lebar kami akan menyampaikan pemaparan inti kontrak yang telah kami susun dan analisa secara mendalam. Perjanjian kontrak dagang internasional ekspor kepiting bakau Sela Serata antara CV Andi Karsyaf dan KR Rio Santos Solution SDN Berhad nomor 002-RSS-10-2025. Kantor Notaris Chandra Surya Tua Simbolon SA MKN, Batam, Kepulauan Riau, Republik Indonesia. Pembukaan pada hari ini Senin tanggal 22 bulan September tahun 2025 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di kantor saya Chandra Surya Tua Simbolon, notaris di Jalan Johan Pahlawan nomor 1, Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang dikenal oleh saya. Notaris telah menghadap pihak pertama penjual, Dr. Hewan Andi Karsyaf, lahir di Batam pada tanggal 9 September 1985, warga negara Indonesia. Direktur CV Andi Karsyaf berdomisili di Komplek Pasar Ciptalen nomor 2, Kelurahan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, pemilik usaha perikanan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama usaha selanjutnya disebut pihak pertama. Pihak kedua, pembeli Rio Piliyang, lahir di Kuala Lumpur pada tanggal 10 Oktober 1987, warga negara Malaysia, Direktur Utama KL Rio Santos Solution SDN Berhad, KLCC nomor 25 KL Street Kuala Lumpur, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk pada hukum Malaysia, berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia, semuanya disebut pihak kedua. Keduanya selalu disebut para pihak. Isi kontrak, para pihak dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kontrak dagang internasional ekspor kepiting bakau Sela Serata dari Batam ke Malaysia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1, ketentuan umum, kecuali apabila konteks menghendaki lain, istilah-istilah yang digunakan dalam kontrak ini memiliki arti sebagai berikut. Produk, berarti kepiting bakau hidup. 2. FBO, free on board, berarti ketentuan penyerahan barang berdasarkan Infoserm 2020 yang diterbitkan oleh International Chamber of Commerce ICC. 3. Kontrak, berarti dokumen perjanjian jual beli internasional ini. 4. Hari kerja, berarti hari selain hari Sabtu Minggu dan hari libur nasional. 5. Pihak dan para pihak. 6. Dokumen pengiriman. 7. Causal force majeure. Pasal 2, ruang lingkup. Kontrak ini mengatur secara menyeluruh hubungan hukum dan komersial antara penjual dan pembeli sehubungan dengan kegiatan penjualan dan pembelian produk kepiting bakau hidup Sela Serata yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan 1. Spesifikasi produk, jumlah kuantitas barang, harga satuan dan total harga kontraktual, ketentuan pembayaran, ketentuan pengiriman, pemeriksaan mutu, penolakan, pengembalian dan pengajuan klaim, jaminan dan garansi kualitas barang, kepemilikan dan alih risiko dan produk. Terakhir, ketentuan mengenai dokumen pengiriman asuransi, perpajakan, kerahasiaan informasi, dan klausul force majeure. Kontrak ini mencakup segala hak dan kewajiban para pihak dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian, penyelesaian sengketa, serta mekanisme dan forum penyelesaian hukum yang disepakati bersama. Segala transaksi dan komunikasi antara para pihak yang berkaitan dengan objek kontrak ini wajib merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam dokumen kontrak ini. Pasal 3, deskripsi produk. Produk berarti kepiting bakau hidup Sela Serata sebagaimana dijelaskan dalam kontrak ini. 1. Jenis produk kepiting bakau hidup. 2. Mutu produk, kondisi hidup dan sehat tanpa cacat fisik, berat rata-rata 200-400 gram per ekor, bebas dari hama penyakit, ikan karantina. 3. Asal usul produk. 4. Kemasan dalam box fiber aerasi dengan media pengikat yang aman. Pasal 4 mengatur tentang kuantitas, yaitu kuantitas barang
Jumlah yang dipesan 2.800 ekor per pengiriman Desember 2025, jumlah minimum per pengiriman 2.500, jumlah maksimum per pengiriman 3.000 ekor. Selanjutnya pemberitahuan tentang perubahan kuantitas. Jika terdapat perubahan signifikan jumlah barang yang dapat dipenuhi, pihak pertama wajib memberitahuan pihak kedua secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengiriman sebagaimana diatur dalam pasal 7 dalam perjanjian ini. Kemudian penghitungan dan pengemasan, kemudian keterlambatan, verifikasi dan pemeriksaan kuantitas. Ini pihak kedua berhak memeriksa jumlah barang setelah diterima di pelabuhan. Jika ada ketidaksesuaian jumlah barang dengan kontrak ini, dokumen pihak kedua wajib mengajukan klaim tertulis dalam waktu 10 hari setelah barang diterima. Pasal 5, harga dan mata uang. Harga barang, harga yang disepakati untuk produk itu melakukan jumlah sebagai berikut. Harga satuan $8 US dollar per ekor. Harga total berdasarkan kuantitas yang dipesan oleh pembeli. Harga total yang harus dibayar adalah $22.400 US dollar untuk 2.800 ekor untuk periode Desember 2025. Mata uang yang digunakan yaitu US dollar. Perubahan harga yang tercantum dalam kontrak ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah selama periode kontrak. Penjual dapat mengajukan penyesuaian harga apabila terjadi fluktuasi signifikan biaya bahan baku, biaya pengemasan atau biaya lainnya. Kemudian pajak dan biaya lain, semua pajak ekspor, biaya sertifikasi karantina dan biaya dokumen ekspor ditanggung oleh penjual. Semua pajak impor, biaya masuk dan biaya kepabaian di Malaysia ditanggung oleh pembeli. Diskon dan insentif, kemudian penyesuaian harga. Pasal 6, ketentuan pembayaran. Jadwal pembayaran, ini pembayaran pertama 30% sebesar $600.000 US dollar dan harga total tetap. Tiap pesanan yang harus dibayar sebagai uang muka. Kemudian pembayaran kedua sisa 70% yaitu $15.680 US dollar dan harga total. Dengan metode pembayaran yaitu transfer bank sebagaimana terlampir. Kemudian dokumen pembayaran, keterlambatan pembayaran. Jika pembeli gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal, penjual berhak mengenakan denda keterlambatan sebesar 2% per pesanan dari jumlah yang tertunggal. Penyelesaian pembayaran dianggap sah apabila dana telah diterima di rekening bank penjual sesuai dengan ketentuan kontrak. Pajak dan biaya terkait pembayaran, biaya bank, biaya transfer internasional dan pajak transaksi ditanggung oleh pembeli kecuali ditentukan lain dalam pasal 20 kontrak ini. Konfirmasi pembayaran, setiap pembayaran yang diterima akan dikonfirmasi secara tertulis oleh penjual dalam bentuk invoice resmi terkait kontrak ini. Pasal 7, pengiriman dan penyerahan barang, metode dan ketentuan pengiriman. Pengiriman dilakukan berdasarkan Incoterm Term 2020 dan ketentuan FOB dan CFF. Waktu dan pemberitahuan pengiriman dilaksanakan dalam waktu 30 hari setelah pembayaran uang muka diterima. Penjual diberikan toleransi 7 hari keterlambatan. Asuransi dan risiko, asuransi secara Incoterm risiko berpindah pada FOC saat barang melewati palka kapal, pada CFF saat barang tiba di pelabuhan tujuan. Dokumen pengiriman, penjual wajib melampirkan dokumen bill of landing, invoice, packing list, certificate of origin, dan sertifikat kesehatan ikan sesuai ketentuan otoritas ekspor impor Indonesia Malaysia. Waktu penyerahan dokumen, salinan dokumen wajib diserahkan paling lambat 3 hari kerja setelah tanggal pengiriman barang. Pemeriksaan dan penerimaan, pembeli berhak memeriksa barang di pelabuhan tujuan untuk memastikan kesesuaian spesifikasi. Barang dianggap sah diterima apabila tidak ada klaim tertulis dalam 7 hari sejak barang tiba. Selanjutnya diteruskan oleh rekan kami, Saudara Rinaldo. Pasal 8, inspeksi dan pengujian barang. 1. Pembeli berhak melakukan inspeksi dan atau pengujian atas produk baik sebelum pengiriman atau pre-shipment, saat tiba di pelabuhan tujuan maupun setelah diterima untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi pada pasal 3 dan pasal 4 dalam perjanjian ini. 2. Inspeksi pengapalan dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang tujuh pembeli dengan biaya ditanggung sesuai dengan kesepakatan para pihak. 3. Jika hasil inspeksi atau pengujian menunjukkan ketidaksesuaian, pembeli berhak menolak, meminta pergantian atau mengajukan klaim. 4. Penjual wajib memberikan akses, dokumen, dan kerjasama penuh selama proses inspeksi atau pengujian dilakukan. Pasal 9, penolakan dan klaim. 1. Pembeli berhak menolak sebagian atau seluruh barang apabila a. tidak sesuai spesifikasi kualitas atau kuantitas yang disepakati atau dalam kondisi rusak, tercemar, atau tidak layak konsumsi. 2.
Penolakan atau klaim harus disampaikan tertulis paling lambat 7 hari kalender sejak penerimaan barang di pelabuhan tujuan. 3. Jika klaim dinyatakan sah, pembeli dapat memilih salah satu atau lebih dari tindakan berikut. A. Penggantian barang dengan biaya ditanggung penjual. B. Pengembalian dana atau refund. 3. Kompensasi atau kerugian real yang timbul. B. Penjual wajib menanggapi klaim secara tertulis selama waktu 5 hari kerja sejak menerima pemberitahuan dari pembeli. Pasal 10. Jaminan mutu dan pengemasan. 1. Penjual menjamin bahwa setiap kepiting bakau hidup yang dikirim sehat dalam kondisi hidup tanpa cacat fisik, bebas dari PHPIK sesuai sertifikat karantina, berat rata-rata sesuai standar kontrak 200 sampai 400 gram per ekor, dikemas sesuai standar ekspor perikanan box fiber aerasi food grade. 2. Penjual menjamin bahwa seluruh produk yang dikirim adalah hasil tangkapan legal dari perairan Kepulauan Riau dan tidak sesuai dengan jaminan. Mutu pembeli berhak mengajukan sebagaimana pasal 9 dalam perjanjian ini, dan penjual wajib melakukan pergantian atau kompensasi tanpa biaya tambahan bagi pembeli. 4. Jaminan mutu ini tetap berlaku meskipun barang telah diterima oleh pembeli sepanjang kerusakan atau ketidaksesuaian terbukti berasal dari penjual. 5. Tanggung jawab pengemasan. A. Penjual wajib melakukan pengemasan produk sesuai standar ekspor perikanan hidup menggunakan box fiber berinsulasi dengan aerasi dan ice gel atau air laut steril untuk menjaga kelangsungan hidup kepiting bakau. B. Penjual bertanggung jawab penuh atas mutu pengemasan hingga barang diserahkan ke pihak pengangkut di pelabuhan keberangkatan atau VOB atau hingga pelabuhan tujuan CIF. Pasal 11. Kepemilikan dan risiko. 1. Alih pemilikan atas barang yang bertindak dari penjual kepada pembeli saat A. Barang dimuat di atas kapal di pelabuhan Batu Ampar, Batam atau VOB, atau barang tiba di pelabuhan tujuan Port Klang, Malaysia atau CIF. Alih risiko kehilangan atau kerusakan barang berpindah dari penjual ke pembeli sesuai dengan syarat pengiriman yang disepakati VOB atau CIF sebagaimana pasal 7 dalam perjanjian ini. B. Jika pengiriman dilakukan VOB, risiko beralih saat barang melewati palka kapal di pelabuhan asal. Ya, jika pengiriman dilakukan CIF, risiko beralih saat barang tiba di pelabuhan tujuan. 3. Barang dalam pengendalian pihak ketiga. Jika barang berada dalam pengendalian pengangkat terminal di pelabuhan atau otoritas karantina, risiko ditentukan sesuai dengan titik serah diatur dalam OnStorm 2020. Kewajiban dokumen risiko, penjual wajib menyediakan dokumen pendukung mengenai titik serah dan status risiko termasuk bill of lading, sertifikat asuransi atau GL jika CIF dan berita acara serah terima. 12. Asuransi. Jika pengiriman menggunakan syarat CIF, penjual wajib mengasuransikan barang terhadap risiko kehilangan, kematian atau kerusakan selama transportasi hingga tiba di pelabuhan tujuan. 2. Jika pengiriman menggunakan syarat VOB, pembeli wajib dan menanggung biaya asuransi sejak barang melewati kapal di pelabuhan asal. 3. Jenis perlindungan asuransi. Asuransi harus mencakup minimal risiko kematian atau kerusakan kepiting bakau akibat transportasi. B. Risiko keterlambatan perjalanan yang menyebabkan kerugian kualitas. C. Risiko kehilangan barang akibat kecelakaan laut, pencurian, atau force majeure. 4. Dokumen asuransi. Polis atau sertifikat asuransi harus mencantumkan lampiran A. Deskripsi barang atau live mode or price strata. B. Jumlah dan nilai barang. C. Nama kapal dan rute pengiriman. D. Nama pertanggung atau pembeli untuk CIF, penjual untuk VOB. Periode dan nilai pertanggungan. 5. Klaim asuransi. Jika terjadi kehilangan, kematian, atau kerusakan barang dalam perjalanan, pihak yang berhak bertanggung jawab dapat mengajukan klaim langsung kepada perusahaan asuransi. Pasal 13. Kerahasiaan. 1. Kewajiban kerahasiaan. Para pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan semua informasi diperoleh sehubungan dengan kontrak ini termasuk namun tidak terbatas pada
A. Data produksi, harga dan spesifikasi barang. B. Dokumen komersial, finansial, dan logistik. C. Informasi pelanggan atau mitra bisnis masing-masing pihak. 2. Jangka waktu kerahasiaan. Kewajiban kerahasiaan berlaku selama berlakunya kontrak ini tetap berlaku selama 2 tahun setelah kontrak berakhir. Pasal 14, larangan alih kontrak. Tidak ada pihak yang berkenan untuk mengalihkan atau mentransfer hak dan kewajiban dalam kontrak ini kepada para pihak ketika tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Pasal 15, kepatuhan terhadap hukum dan perizinan. 1. Kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Para pihak sepakat untuk mematuhi seluruh hukum, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di negara masing-masing, termasuk ekspor dan impor, karantina, bea cukai, dan peraturan perdagangan internasional yang berlaku selama pelaksanaan kontrak ini. 2. Perizinan dan persetujuan. Masing-masing pihak bertanggung jawab untuk memperoleh semua izin, lisensi, atau persetujuan yang diperlakukan untuk pelaksanaan kontrak ini, termasuk izin ekspor dan otoritas Indonesia dan izin impor dan otoritas Malaysia, serta memastikan bahwa barang yang diperjualbelikan tidak melanggar hukum negara manapun. 3. Pemberitahuan kepada pihak lain jika terdapat perubahan ketentuan hukum atau delegasi mempengaruhi pelaksanaan kontrak ini, pihak yang terpengaruh wajib segera memberitakan pihak lainnya dalam waktu yang wajar untuk mengambil langkah diperlukan untuk tetap mematuhi peraturan yang berlaku. Tanggung jawab atas pelanggaran. Setiap pelanggaran terhadap hukum atau peraturan yang berlaku dalam proses ekspor, impor, atau distribusi produk akan menjadi tanggung jawab pihak yang melanggar, termasuk kewajiban membayar denda, sanksi, atau kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Pasal 16, pajak dan biaya lain. Tanggung jawab pembayaran pajak. Para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak akan menanggung pajak, biaya lainnya yang timbul dari atau terkait dengan transaksi dalam kontrak ini sesuai ketentuan perpajakan negara masing-masing. 2. Pajak ekspor dan impor. A. Penjual bertanggung jawab atas pembayaran pajak ekspor dan distribusi, karantina, dan biaya keluar yang berlaku di Indonesia. B. Pembeli bertanggung jawab atas pembayaran pajak impor, biaya masuk cukai, dan biaya masuk lainnya yang berlaku di Malaysia. 3. Kewajiban pelaporan dan pembayaran. Masing-masing pihak wajib memastikan seluruh kewajiban pajak dan biaya terkait terpenuhi tepat waktu serta memberikan laporan yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Pasal 17, keadaan kahar. Definisi force majeure. Force majeure adalah segala kejadian atau keadaan di luar kendali wajar para pihak yang menghambat atau menunda pelaksanaan kewajiban dalam kontrak ini, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, banjir, badai, kebakaran, perang, huru-hara, sabotage, emergency, pandemi, gangguan sistem transportasi laut atau udara, pergantian yang berlaku mendadak. 2. Pemberitahuan. Pihak yang terdapat force majeure wajib memberitakan pihak lainnya secara tertulis paling lambat 7 hari kalender sejak kejadian tersebut diketahui dengan melampirkan bukti yang relevan serta estimasi jangka waktu dampaknya. 3. Penangguhan kewajiban. Selama proses majeure berlangsung, kewajiban pihak yang terdampak dapat ditangguhkan tanpa dianggap sebagaimana pelanggaran kontrak. Namun pihak tersebut wajib berusaha meminimalisasi dampak dan melanjutkan pelaksanaan kontrak segera mungkin setelah keadaan kembali normal. 4. Durasi maksimum penangguhan atau force majeure berlangsung selama dari 60 hari berturut-turut. Para pihak melakukan konsultasi untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk kemungkinan pemberhentian kontrak secara damai tanpa kewajiban ganti rugi. 5. Tidak termasuk kelalaian. Force majeure tidak mencakup kegagalan memenuhi kewajiban yang disebabkan oleh kelalaian material, ketidaksiapan logistik, atau kondisi keuangan salah satu pihak. Pasal 18 saya lanjutkan. Pasal 18, penyelesaian sengketa, yaitu musyawarah dan negosiasi. Setiap sengketa yang timbul dari atau terkait dengan kontrak ini terlebih dahulu akan diselesaikan secara musyawarah mufakat antara para pihak.
2. Mediatori atau arbitrase. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 hari kalender, para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI dengan dua arbiter dan tempat penyelenggaraannya di MNC Tower Jalan Cut Mutia nomor 345 Jakarta Indonesia menggunakan hukum Indonesia sebagai hukum yang berlaku, atau Arbitrase Internasional CAC di Singapore International Arbitration Center Jalan Orchard Road 228 jika para pihak sepakat secara tertulis. 3. Hukum yang berlaku. Kontrak ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia dengan memperhatikan ketentuan hukum perdagangan internasional. 4. Keputusan final dan mengikat. Putusan arbitrase bersifat final, mengikat, dan wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Pasal 19. Pilihan hukum yang berlaku. Hukum yang mengatur kontrak ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia tanpa mengindahkan pertentangan hukum aturan hukum internasional yang mungkin berlaku. 2. Kepatuhan terhadap hukum internasional. Meskipun diatur oleh hukum Indonesia, para pihak tetap berkewajiban untuk mematuhi ketentuan hukum internasional yang relevan dengan transaksi perdagangan lintas negara, termasuk peraturan ekspor impor, perlindungan konsumen internasional, dan ketentuan sanitasi untuk produk pangan. Pasal 20. Bahasa kontrak. Bahasa resmi. Kontrak ini dibuat dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang kedua dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama. 2. Versi yang mengikat. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku dan menjadi acuan utama untuk penyelesaian sengketa. Pasal 21. Ketentuan penutup. Keseluruhan perjanjian kontrak ini beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya merupakan keseluruhan kesepakatan antara para pihak dan menggantikan seluruh komunikasi atau perjanjian sebelumnya, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan pokok perjanjian ini. 2. Perubahan perjanjian. Setiap perubahan, amandemen, ataupun tambahan terhadap kontrak ini hanya sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak. 3. Keterpisahan klausul. Jika ada ketentuan dalam kontrak ini yang dianggap tidak sah, tidak berlaku, atau tidak dapat dilaksanakan menurut hukum yang berlaku, maka ketentuan tersebut akan dianggap terpisah dan tidak mempengaruhi keberlakuan ketentuan lainnya dalam kontrak ini. 4. Pengesampingan hak. Kegagalan salah satu pihak untuk menggunakan hak atau mengambil tindakan atau pelanggaran hak tidak akan dianggap sebagai pengesampingan hak tersebut atau hal lainnya dalam kontrak ini. 5. Keterikatan dan keberlanjutan. Kontrak ini mengikat dan berlaku bagi para pihak serta penerus hak dan kewajibannya yang sah sesuai hukum. Penandatanganan. Demikianlah akta ini dibuat, dibacakan, dan ditandatangani oleh di hadapan saya, notaris, oleh pihak pertama dan pihak kedua, dengan dihadiri oleh saksi yang dikenal oleh saya, notaris, yang memenuhi syarat hukum. Dibuat dalam dua rangkap asli masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta diberikan kepada masing-masing pihak satu rangkap. Diucapkan dan ditangani di Kota Batam pada tanggal 22 September 2025 dengan saksi-saksi. Saksi 1. Nama Muhammad Afandi SMK, nomor KTP 12 00444 000 456, alamat Ruko Purimas Blok E nomor 12 Batu Aji Batam. Nomor HP sebagai tercantum. Saksi 2. Nama Muhammad Yutiber SE SHMM, nomor KTP 13 099 992888, alamat Kompleks Ciptapuri Blok R nomor 32 Batam, Kota Batam. Habis seperti tercantum. Yang pertama ditandatangani CP atas nama CP Ani Karsyap, contoh hewan Ani Karsyap yang atas materai. Yang kedua Rio Sandra Solution STM Lokal, direktur utama Rio Riley yang distempel. Saksi 1 Muhammad Afandi SMA, saksi 2 Muhammad Youtuber SE SMA, notaris Chandra Simula SMKM. Lampiran 1, formulir standar pengemasan produk ekspor bikin bakau dengan terlampir. Kemudian lampiran 1B, formulir ketentuan label dan identifikasi kemasan sebagaimana terlampir. Kemudian lampiran 2, formulir pemeriksaan dan klaim barang sebagaimana terlampir. Kemudian lampiran 3, formulir berita acara serah terima barang sebagaimana terlampir. Kemudian lampiran 4, formulir sertifikasi, kualifikasi, dan mortalitas, yaitu sebagaimana terlampir. Dan terakhir ada formulir dokumen asuransi sebagaimana terlampir. Yang keenam, formulir notifikasi keberangkatan kapal. Demikian pemaparan kontrak dari kami. Untuk selanjutnya akan disampaikan materi
pembahasan penyampaian apabila ada sengketa yang terjadi di antara kedua pihak. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudara Rio Sandraguari. Kepada yang bersangkutan kami persilakan. Saya akan melanjutkan untuk membacakan apabila terjadi permasalahan dalam proses ekspor impor yang mana kita tahu tadi sesuai dengan kontrak adalah kepiting bakau, maka akan diatur dengan slide berikut. Next. Adapun penyelesaian sengketa hukum akibat prestasi penjual dalam konteks ekspor kepiting bakau, kasusnya antara CV Andi Karsyok sebagai penjual dan PL Rio Santos SDN Berhad sebagai pembeli. Next. Sebagaimana kita dengar pada kontrak tadi, yaitu sebagai pihak pertama atau penjualnya adalah CV Andi Karsyok beralamat di Kantor Indonesia dengan direkturnya Dr. Hewan Andi Karsyok sebagai eksportir kepiting bakau. Fokus kewajibannya memastikan kuantitas, kualitas, dan pengiriman tepat waktu sesuai dengan FUB dan CIF. Pihak keduanya sebagai pembeli yaitu KL Rio Santos Solution SDN Berhad beralamat di Kuala Lumpur, Malaysia. Direktur utama adalah Rio Piliang. Fokus haknya menerima barang sesuai spesifikasi kontrak untuk memenuhi kontrak lanjutan. Next. Latar belakang masalahnya, berdasarkan pasal 7 kontrak ini, penjual wajib mengirim sebanyak 2.800 ekor kepiting hidup pada bulan Desember 2025 sesuai FUB dan CIF. Penjual hanya mengirimkan sebanyak 1.600 ekor dan diantaranya 600 ekor mati saat tiba di Port Klang. Pembeli mengalami kerugian, tidak bisa memenuhi kebutuhan kontrak lanjutan dengan restoran di Kuala Lumpur. Pembeli menilai penjual wan prestasi karena tidak memenuhi jumlah sesuai pasal 4 dalam kontrak ini, tidak menjaga mutu sesuai pasal 10 dalam kontrak ini, tidak segera memberi pemberitahuan sesuai dengan pasal 7 ayat 2 kontrak ini. Wan prestasi atau kegagalan penjual dalam memenuhi prestasi, yang pertama itu gagal memenuhi soal jumlah. Penjual hanya mengirim 1.600 ekor dari kewajiban seharusnya yaitu 2.800 ekor yang diatur oleh pasal 4 dan 7 dalam kontrak. Penjual gagal menjaga mutu, sebanyak 600 ekor di antara kepiting yang dikirim itu ada mati saat sampai di Port Klang. Itu melanggar pasal 10 tentang mutu sesuai dengan aturan kontrak ini. Yang berikutnya yaitu gagal memberi pemberitahuan. Penjual tidak segera memberitahukan mengenai kekurangan barang. Itu melanggar pasal 7 ayat 2 di kontrak ini. Kegagalan ini menyebabkan pembeli mengalami kerugian signifikan, terutama karena tidak mampuan untuk memenuhi kontrak lanjutan dengan pihak ketiga yaitu salah satu restoran di Kuala Lumpur. Next. Keabsahan perjanjian menurut hukum Indonesia. Perjanjian ini diuji berdasarkan 4 syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata. Kesepakatan para pihak. Terdapat persetujuan kehendak bebas antara penjual dan pembeli. Satu hal tertentu, objek perjanjian jelas, yaitu ekspor kepiting bakau. Kuantitas dan spesifikasinya jelas. Kecakapan hukum, para pihak adalah badan usaha yang diwakili oleh direktur yang sah. Sebab yang halal, transaksi ini adalah kegiatan ekspor impor yang legal dan berizin. Perjanjian sah dan mengikat dalam pasal 1338 KUH Perdata mengatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang berlaku sah
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Next. Konsekuensi hukum wan prestasi dan kerugian. Dampak wan prestasi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, kegagalan pemenuhan prestasi atau wan prestasi oleh penjual membuka jalan bagi pembeli untuk menuntut ganti rugi. Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak terpenuhinya perikatan harus dituntut melalui proses hukum. Kerugian ekonomi meliputi biaya langsung dan loss of profit. Kerugian reputasi, pembeli gagal memenuhi kontrak lanjutan di Kuala Lumpur. Tindakan kontraktual, pembeli berhak menuntut kompensasi atas atau mengakhiri kontrak setelah 30 hari tanpa pemenuhan kewajiban. Itu sesuai dengan pasal 9 dalam kontrak. Next. Pilihan hukum dan prinsip perdagangan internasional. Berdasarkan pasal 19 kontrak ini, hukum yang berlaku adalah hukum Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip perdagangan internasional Incoterms 2020 sebagai dasar utama, terutama KUH Perdata untuk ketentuan umum kontrak. Dalam konteks internasional, kontrak juga tunduk pada CISG, United Nations Convention on Contract for International Sale of Goods, secara interpretatif. Diterapkan secara interpretatif untuk mengisi kekosongan hukum dalam konteks jual beli internasional. Incoterms 2020 mengatur kewajiban risiko dan biaya pengiriman FUB CIF dalam perdagangan internasional. Next. Mekanisme penyelesaian sengketa itu negosiasi ke arbitrase. Musyawarah dan negosiasi upaya damai maksimal 30 hari untuk mencari solusi bersama, misalnya penjadwalan ulang pengiriman. Sesuai pasal 18 kontrak ini, para pihak sepakat menempuh jalur bertahap untuk menyelesaikan perselisihan. Arbitrasi atau bani yang siap jika negosiasi gagal. Sengketa diajukan ke Forum Arbitrasi Nasional atau BANI atau Forum Arbitrasi Internasional atau SIAC. Dasar hukum, prinsip parti otonomi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih forum penyelesaian sengketa yang bersifat final dan mengikat. Tahap negosiasi dan kegagalan penyelesaian damai. Meskipun upaya musyawarah dilakukan, kerugian pembeli terutama masalah reputasinya tidak dapat dipulihkan hanya dengan pengiriman ulang. 1. Somasi pertama, pembeli mengirim surat peringatan kepada penjual menuntut pemenuhan sisa kontrak dan kompensasi atas kepiting yang mati. Tawaran, penjual menawarkan pengiriman ulang sebanyak 1.000 ekor kepiting pada bulan berikutnya. Penolakan pembeli menolak, menyatakan kerugian reputasi tidak tergantikan dan menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata. Batas waktu habis. Negosiasi gagal dalam batas waktu 30 hari. Pembeli memutuskan mengajukan permohonan arbitrase ke BANI di Jakarta. Next. Proses dan putusan arbitrase atau BANI. Sengketa diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI Jakarta sebagai forum yang disepakati dalam kontrak sesuai pasal 19 kontrak ini. Forum dan tempat. BANI beralamat di MNC Tower Jakarta. Hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia plus prinsip perdagangan internasional. Majelis arbitrase terdiri yaitu pembentukan majelis oleh para pihak. Itu 2 arbiter dan 1 ketua majelis sesuai dengan aturan BANI. Pemeriksaan bukti, majelis memeriksa dokumen kontrak, invoice, bukti pengiriman yang tidak lengkap, dan berita acara kematian kepiting dilakukan. Keputusan, penjual yaitu CV Andika Syaf dinyatakan berprestasi karena tidak memenuhi kuantitas dan mutu. Putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat sesuai ketentuan pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berlaku bagi kedua belah pihak.
Prinsip keadilan kontraktual dan ganti rugi. Sesuai pasal 1234 KUH Perdata, kewajiban prestasi penjual adalah memberikan sesuatu atau yaitu kepiting sesuai jumlah dan mutu. Penjual gagal memenuhi sebanyak 8.000 US dollar harga ganti rugi. Jumlah ganti rugi yang wajib bayar penjual kepada pembeli atas kerugian yang timbul atas pasal 1334 KUH Perdata, asas fakta sunt serpanda, kontrak wajib dipenuhi dengan itikat baik. Tidak ada bukti force majeure sesuai pasal 13 kontrak ini. 3. Jenis hukumannya, penjual dihukum membayar kompensasi, menanggung biaya arbitrase, dan menjamin mutu pada transaksi berikutnya. Putusan ini menegakkan keadilan kontraktual internasional melalui mekanisme arbitrase yang netral dan efektif. Next, terakhir. Oke. Nah, ini adalah slide terakhir dari pemaparan kami. Berikutnya kami kembalikan kepada rekan kami terdahulu, Saudara Syafni Riyandi. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Saudara Rio Sandragwari. Demikianlah hasil penyusunan dan presentasi kami mengenai perjanjian kontrak dagang internasional ekspor kopi tembakau secara rata yang memadukan aspek hukum, bisnis, dan praktik kenotariatan internasional. Kami menegaskan bahwa seluruh isi materi ini merupakan bagian dari proses pembelajaran akademik, bukan dokumen hukum yang bersifat mengikat. Tujuan penyusun kontrak ini adalah untuk melatih kemampuan analisis hukum perdata dan praktik kontrak komersial internasional di dunia nyata. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Nurleli SE.SH MKN atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan ini. Kami juga mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan maupun penyampaian materi ini. Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.